Halo, berjumpa lagi bersama saya, Iksan. Bagaimana kabar dari teman-teman Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Soalnya sekarang keadaan corona ya, terutama di DKI Jakarta, itu masih tinggi tingkat peningkatan dari positif casesnya. Jadi semua buat teman-teman stay safe dan stay healthy. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas ya, sharing-sharing mengenai gimana sih cara kita membaca strategi manajer investasi dalam mengelola portofolio khususnya reksadana pendapatan tetap. Nah, jadi kita mau jelasin gitu ya, berdasarkan fun fact sheet yang nanti akan kita baca. Jadi kan di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan ya, fun fact sheet itu semacam komposisi gitu ya. Kalau teman-teman punya makanan, punya minuman, kan sering lihat minuman itu kadar kalorinya gimana, kadar asamnya gimana, begitupun di reksadana. Kalau teman-teman mau lihat komposisinya, itu namanya di fun fact sheet. Oke, kita langsung mencoba untuk meluncur ke seperti biasa ya, saya mencoba pakai platform dari Bareksa. Sebentar, saya coba share screen terlebih dahulu. Ya, nah ini kan saya sudah masuk ke Bareksa, terus sudah lihat ya jenis reksadana pendapatan tetap yang mau kita cari. Terus yang tersedia di Bareksa, kita klik cari. Nah, nanti akan muncul daftar-daftar reksadana pendapatan tetap yang dapat dibeli di marketplace Bareksa. Masih loading. Nah, seperti biasa, ini masih diurut berdasarkan abjad. Nah, kita mau lihat misalkan year to date deh, kinerja year to date. Gitu kan, year to date itu berarti dari Januari sampai saat ini, September ya. Ini ada capital fixed income fund, ada Manulife obligasi. Mungkin kita lihat dulu ya, AUM-nya gitu, dana kelolaannya berapa. Karena yang menarik untuk dibahas adalah yang dana kelolaannya besar. Ya, kita coba hmm, di sini belum kelihatan ya, harus diklik dulu. Mungkin saya coba random ya, Manulife obligasi negara Indonesia. Terus itu, nah ini ya 1 tahun terakhir itu 9,7% ya kinerjanya. Kalau saya urutin setahun terakhir, oh ini ada Capital sama Sukor Invest sama Ispring. Nah, kita coba buka 4 ya teman-teman ya. Oke, pertama kita ke Manulife. Nah, Manulife ini sudah berdiri dari 2009 ya. Berarti udah 10 tahun, 11 tahun. Dana kelolaannya 2,5 triliun. Bisa dibeli minimal 10.000. Apalagi ya, kita mungkin lihat, nah ini kinerja NAV-nya ya. Kan lumayan nih naiknya dibandingkan indeks saham. Nah, ini yang bikin dia naik. Jadi kebanyakan obligasi pemerintah gitu guys. Nah, nanti ini menarik nih untuk dibahas Manulife nih. Sebentar ya, kita coba buka fun fact sheet-nya. Nah, kenapa menarik? Jadi, eh di sini kalau teman-teman perhatiin ya, IndoGB itu merupakan Indonesia Government Bond atau obligasi pemerintah Indonesia. Nah, yang bikin menarik adalah 4 terbesar dari portofolio investasi Manulife ini merupakan obligasi pemerintah yang tenornya panjang-panjang. Nah, ini ada yang jatuh temponya 2043. Indois ini berarti obligasi asing ya, maksudnya Indonesia tapi mata uangnya dolar. 2043, 2039, 2048 dan 2035. Jadi paling rendahnya ini 2035 atau 15 tahun dari sekarang. Nah, kita langsung meluncur ke fun fact sheet-nya. Ini ya. Jadi yang kinerja dia lebih bagus dibandingkan apa nih TU nih benchmarknya ya.
Saya kurang tahu. Tapi menurut saya jadi gini, tadi kan kita bahas ya bahwa eh, Manulife itu secara year to date tertinggi kedua nih, gitu ya. Artinya dari awal tahun sampai sekarang tertinggi kedua. Nah, setelah dicari tahu, yang bikin dia mungkin ya unggul adalah pertama, dia punya mayoritas obligasi pemerintah dibandingkan korporasi. Nah, korporasi itu ini misalkan ya, ini ASI kayaknya Astra Indonesia. Jadi dia punya juga obligasi korporasi Astra. Nah, dia punya juga obligasi pemerintah. Nah, kalau market fluktuatif yang lebih banyak apa ya pergerakannya, volatilitasnya itu lebih kepada obligasi pemerintah karena dia liquid, gampang ditransaksikan, mudah diperjualbelikan di pasar sekunder. Berbeda dengan obligasi korporasi di Indonesia secara umum, transaksinya kurang begitu banyak gitu. Makanya harganya tidak cenderung bergerak lebih dinamis dibandingkan obligasi pemerintah. Nah, yang bikin dia contoh ya kita lihat NAV-nya ya. Ini NAV-nya lumayan kenaikannya kenceng seiring dengan rally-nya pergerakan yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun ya. Jadi kan kalau kita ingat yield-nya itu sempat di 8,4% di bulan-bulan Mei kalau nggak salah ya, April Mei gitu. Jadi setelah PSBB di bulan Maret. Nah, yield-nya terus turun dari 8,4 sekarang itu di level 6,8, 6,9. Nah, jadi ketika yield turun itu harga obligasi naik, teman-teman. Nah, yang bisa saya jelaskan dari Manulife ini berdasarkan fun fact sheet-nya adalah ketika yield turun, harga obligasi akan naik dan itu memang korelasinya begitu berbanding terbalik. Tapi kenaikannya itu berbeda-beda tergantung tenor atau jangka waktu obligasi pemerintah yang dipegang oleh suatu manajer investasi. Semakin panjang jangka waktunya, maka kenaikannya akan semakin tinggi. Gitu ya, berbeda dengan obligasi pemerintah yang misalkan 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun gitu ya. Dia juga naik gitu. Dia juga naik kalau yieldnya turun secara benchmark ya. Tapi kita bicara apa ya, selisih kenaikannya, deltanya, apalagi istilahnya. Ya, pokoknya kenaikannya. Jadi kenaikan obligasi yang jangka waktunya panjang itu naiknya lebih tinggi kalau yieldnya turun. Jadi kalau yieldnya turun tajam, harga obligasinya juga akan naik tajam. Nah, emang harga obligasi yang 2 tahun, setahun, 5 tahun nggak naik? Naik juga, hanya saja kenaikannya tidak lebih tinggi dibandingkan obligasi yang tenornya lebih panjang. Nah, jadi itulah di sini juga mengenal prinsip high risk high return. Nah, itu kan kalau obligasinya naik. Gimana kalau yieldnya naik, harga obligasinya turun? Nah, itu juga sama. Jadi ketika misalkan harga obligasinya turun, obligasi dengan jangka waktu yang panjang itu juga mengalami penurunan yang jauh lebih tajam dibandingkan obligasi yang tenornya lebih pendek. Nah, disinilah kita mengenal bahwa MI-MI ini sifatnya dimisalkan ya di pendapat tetap ini moderat, agresif, atau justru defensif. Nah, defensif itu kalau dia pegang jangka waktu obligasinya lebih pendek, moderat mungkin sedang. Nah, yang agresif mungkin yang jangka waktunya panjang. Dan memang terbukti kalau memang view MI-nya melihat suku bunga misalkan masih akan turun, yield ke depan masih akan turun, sehingga tidak ada salahnya pegang obligasi jangka panjang gitu. Berarti kan view-nya bullish. Kenapa nggak sekalian pegang obligasi yang jangka panjang kalau tujuannya capital gain? Ya, jadi sini terlihat teman-teman. Ini tadi ya, kita concern ke sini nih. Ini 2035 loh. Dan ini paling panjang 2048. 28 tahun lagi baru jatuh tempo. Menarik bukan? Nah, di sini kalau reksadana pendapat tetap, seminimal-minimalnya kalian para MI ini harus pegang minimal 80%. Karena judulnya obligasi pendapatan tetap, sisanya maksimal 20% di pendapatan di pasar uang. Nah, itu kan tadi Manulife. Bagaimana dengan misalkan kapital ya? Kita lihat dulu. Nah, ini oh dia banyak di deposito ya sama SBSN. Coba kita buka contact sheet-nya.
Bentar ya, sambil kita lihat coba kalau Sukor. Sukor ini sama di obligasi pemerintah juga ya. Sama obligasi korporasi tapi BUMN, Exim Bank dan SMI. Kita lihat fun fact sheet-nya. Oh, sebentar, mungkin kelihatan di sini. Oh, dana kelolaannya dulu kali ya. Dana kelolaan tadi kalau kapital ini 37 miliar. Ini tadi tidak lebih tinggi ya dibandingkan Manulife atau lebih kecil. Mungkin kalau yang kurang dari 100 miliar kita coba skip dulu ya, karena sebenarnya kan kita juga harus ada dari sisi investor juga harus aumnya yang agak-agak tinggi ya untuk memproteksi uh, investor retail itu sendiri. Coba ini kita next dulu. Ini akan tadi ya kapital. Nah, Ispring kita lihat. Ispring juga 169 miliar ya. Nah, setidaknya di atas 100 miliar. Kita buka fun fact sheet-nya. Tadi ini Sukor perasaan udah ya, belum. Masih loading ya, Sukor Invest sama Ispring. Nah, intinya kalau dari saya sih merekomendasikan mungkin AUM itu ya, aset under management atau dana kelolaan juga penting untuk dilihat. Semakin besar dana kelolaan suatu produk MI itu, maka menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap MI itu. Artinya semakin tinggi dana kelolaan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor itu. Nah, ini Spring 533 miliar nih dana kelolaannya. Nah, ini juga di ini karena syariah ya, jadi banyaknya di PBS. PBS itu Project Based Sukuk, obligasi pemerintah yang versi syariahnya intinya. Oh, ini nggak dijelasin nih PBS-nya, jatuh temponya kapan. Jadi kita harus search dulu. Cuman teman-teman bisa kok googling PBS 002, nanti muncul jatuh temponya kapan. Nanti dilihat aja, kalau semakin panjang berarti dia strateginya semakin agresif. Begitupun sebaliknya. Kalau Nah, kalau Sukor ini banyaknya di nih FR72, 82 dan 83 ini FR-nya nih kalau nggak salah ini FR82 83 ini benchmark ya. Benchmark saat ini benchmark obligasi 10 tahunan. Jadi dia tidak terlalu panjang, strateginya tidak sepanjang jatuh tempo dari Manulife. Nah, intinya itu teman-teman. Oke, saya stop share dulu. Jadi intinya semakin panjang jangka waktu obligasi yang dipegang oleh suatu manajer investasi, itu menggambarkan tingkat keyakinan dia bahwa obligasi itu akan bullish. Misalkan ya. Nah, kalau misalkan, Kak, gimana kalau misalkan kita punya pandangan ke depan suku bunga akan naik, sehingga harga obligasi akan turun. Kan MI nggak boleh beli obligasinya kurang dari 80%. Nah, disitulah gunanya MI untuk gimana caranya dia merebalancing portofolionya ke obligasi-obligasi yang jangka waktunya pendek gitu. Nah, itu jadi dia kayak strateginya defensif. Ketika ada penurunan harga obligasinya akan turun, cuman tidak terlalu dalam penurunannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komen. Dan jika bermanfaat, bisa di-share dan di-subscribe channel kami. Itu saja dari saya, Iksan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.